Selamat siang pada sahabat IKN. Kembali lagi bersama saya Yeni Yulianti pada bincang-bincang siang hari ini. Untuk episode kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu. Beliau sekarang menjadi sebagai manajer pemantauan di JPPR, yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Nah, kita langsung aja kepada Bang Mustaqim, diperkenalkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Lesmati. Saya salah satu bagian dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Kalimantan Barat. Alhamdulillah periode tahun 2022 hingga 2024. Dan hari ini saya kebetulan diberikan amanah sebagai bidang manajer pemantauan. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa pemilu kita sudah dekat, yakni 2024. Nah, banyak sekali organisasi, jaringan, independen maupun non-independen dari pemerintah yang berpartisipasi. Salah satunya adalah JPPR ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Mustaqim, apa sih yang memotivasi Abang untuk mau bergabung di JPPR? JPPR ini kan organisasi independen yang bukan dari pemerintah, yang mana gajinya jelas dan sebagainya. Apa nih Bang yang motivasi Abang? Oke, tentu motivasi utama ketika saya bergelut di JPPR karena sekilas saya cerita bahwa JPPR ini pengurusnya terhimpun dari dua umpun, yaitu umpun Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Dan kebetulan di skala nasional pun juga ada, bukan hanya di Kalimantan Barat. Dan JPPR ini juga terbentuk 1 bulan yang lalu. Kita merayakan ulang tahun JPPR yang ke-24 tahun. Artinya ya 22 November 1998. Artinya hari ini JPPR udah berusia 24 tahun. Artinya konsistennya JPPR tidak lagi perlu dipertanyakan. Makanya sebagai kaum muda saya sangat antusias ingin bergelut dan belajar di JPPR itu sendiri. Udah 24 tahun ya. Seperti yang tadi Abang sampaikan bahwa rumpun yang ada di JPPR ini mayoritas adalah NU dan Muhammadiyah ya Bang ya? Iya. Ya, berarti apakah semuanya itu memang mereka pasti rekomendasi dari pemuda NU atau pemuda Muhammadiyah atau ormas lain mereka bisa masuk nih Bang? Untuk JPPR itu sendiri sejauh ini kita memang dua umpun, NU sama Muhammadiyah. Jadi banun-banun NU maupun banun Muhammadiyah kita persilakan untuk memasuki struktur kepengurusan baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Maka untuk memasuki jadi pengurus harus mempunyai surat rekomendasi tersendiri. Artinya hari ini JPPR sendiri juga harus tertib administrasi. Dan disinilah yang membuat semangat saya pribadi sebagai kaum muda untuk tidak hanya dalam rukun Nahdlatul Ulama, tapi juga rukun teman-teman dari Muhammadiyah yang bisa dikolaborasikan untuk sama-sama menjadi pemantau pemilu. Oh begitu, berarti memang fokusnya JPPR ini di pemilu ya Bang ya? Iya, kita punya komitmen untuk menjadikan pemilih yang berdaulat. Artinya apa? Suara pemilih ini harus kita kawal, baik dari awal hingga dari akhir nanti sampai selesai seperti itu. Karena bagaimanapun 2024 ini adalah ajang pesta demokrasi, di mana kita sama-sama ketahui yang namanya pesta itu harus dirayakan semestinya mungkin. Namun tidak menutup kemungkinan ketika kita berkaca siklus 2019 yang lalu terjadi problematika baik itu isu sara yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak tertentu, maka ataupun dari peserta pemilunya sendiri melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, artinya melanggar undang-undang yang sudah ditentukan oleh PKPU itu sendiri. Makanya kehadiran JPPR hari ini memang benar-benar memantau adanya proses pemilu yang sedang berjalan saat ini seperti itu. Memang fokusnya pada pemantauan ya Bang ya. Nih kalau boleh tahu Bang, kalau dalam proses kan pengurus Bang ya berganti. Kalau kita pemilu itu kan 5 tahun sekali Bang ya, 5 tahun sekali. Kalau dalam JPPR itu berapa tahun Bang? Untuk kepengurusan di JPPR sendiri, karena saya juga baru masuk di JPPR provinsi,
kita kepengurusan itu selama 2 tahun satu kali di provinsi itu sendiri. Jadi siklusnya Kowil namanya, kalau kita itu Kowil, koordinator wilayah. Jadi Kowilnya itu Koform namanya, koordinator provinsi. Jadi koordinator provinsinya itu tahun ini jatahnya Nahdlatul Ulama, nanti 2 tahun yang akan datang jatahnya Muhammadiyah. Tapi untuk struktur ke bawahnya kita random, artinya ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah. Dan kita juga fokusnya bukan hanya ada 4 sub. Yang pertama saya pribadi manajer pemantauan, ada juga manajer riset dan data, ada juga bagian manajer media, dan juga pendidikan pemilih. Jadi mereka fokus terhadap masing-masing. Karena saya diberikan amanah untuk pemantauan, jadi harus punya semangat juang yang berbeda dari yang lainnya. Karena yang namanya memantau hari ini tidak hanya kita melihat, tapi harus melihat secara objektif di lapangan yang terjadi. Oh iya, benar sekali. Nah nih Bang, untuk orang, kalau saya kan awam ya Bang ya, untuk hal-hal pemilu yang berhubungan dengan administrasi dan sebagainya, karena saya cuma pemilih biasa nih Bang. Nih kalau boleh tahu, JPPR kan bergantinya 2 tahun sekali, sedangkan pemilu kita itu kan 5 tahun sekali. Mungkin kalau sekarang memang periode pengurusan Abang itu dekat dengan pemilu. Nah, kalau yang jauh dari pemilu itu gimana Bang? Apa yang dilakukan gitu Bang? Ada yang sama aja dengan tahun sebelumnya atau berbeda nih Bang? Untuk siklus program tersendiri tentu kita punya program yang tentu berbeda. Artinya setiap tahapan pemilu ini kan mempunyai target masing-masing. Karena 2024 kita ketahui bahwa yang prediksi yang akan menjadi pemilih dominan itu kalangan anak muda, yang mana salah satu data membuktikan kurang lebih 190 jiwa itu kalangan anak muda. Maka hari ini yang menjadi tujuan ataupun sasaran oleh peserta pemilu yakni kalangan anak muda. Maka dari situ juga yang memotivasi saya untuk semangat melaksanakan responsibility saya di JJPR Provinsi Kalimantan Barat. Yang alhamdulillah hari ini juga kita di JJPR Provinsi Kalimantan Barat salah satunya sudah melakukan verifikasi faktual. Kita juga membentuk tim. Kemarin kita tahu ada beberapa partai politik yang harus dilakukan verifikasi faktual, dan di situ keanggotaan kami, tim kami dari JJPR Provinsi juga ikut terlibat. Artinya ketika KPU menanyakan sesuatu terhadap partai politik, kita juga tahu bagaimana proses terjadinya di lapangan. Kita memang di JJPR ini kerjanya sukarela, tapi untuk Indonesia yang berjaya seperti itu. Sukarela tapi untuk Indonesia yang berjaya. Keren sekali nih. Nah, berbicara mungkin seperti yang Abang sampaikan tadi ya, karena pemilih kita yang terbesar adalah pemuda, dan juga Abang sebagai salah satu pemuda, jadi sangat semangat sekali Bang ya, ingin memotivasi, mengedukasi para pemuda untuk memilih ya Bang ya, terutama. Nah, kalau menurut pandangan Abang sendiri Bang, sebagai pemuda, dan Abang lihat pemuda karena Abang ini adalah bagian provinsi ya, kita bicara di provinsi. Untuk pemuda di provinsi kita itu bagaimana Bang pemilihnya, atau apa memang sama pemuda itu yang mayoritas sebagai pemilih atau gimana Bang? Oke, kalau kita secara garis besar sih, menurut analisa saya pribadi, hari ini kita selaku kaum muda setidaknya ikut terlibat dalam pesta demokrasi ini. Kalau saya pribadi hari ini fokusnya senangnya ke pemantau pemilu, tapi tidak semua pemuda harus jadi pemantau pemilu. Ya, betul. Jadi seperti itu. Bisa jadi tim relawan salah satu peserta pemilu, misalnya partai A dan partai B. Silahkan untuk menjadi relawan, tapi jadilah relawan yang santun, laksanakan sesuai dengan prosedurnya dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba mudah tergelombang oleh isu-isu yang membuat pemilu tidak damai dan lain sebagainya. Artinya peran pemuda hari ini kita ketahui memang sangat besar. Artinya walaupun tidak jadi fokus ke pemantau pemilu, dia bisa juga terlibat sebagai relawan, silahkan. Tapi jadilah relawan yang berjiwa ksatria, yang benar dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah, agar kaum pemuda hari ini tidak hanya dimanfaatkan, tapi bisa bermanfaat. Itu kata kunci yang ingin saya sampaikan hari ini. Artinya ketika kita berada di posisi apapun hari ini melalui pesta demokrasi hari ini,
jangan sampai kita hanya sekedar dimanfaatkan disuruh sana disuruh sini, akhirnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi bagaimana ketika kita diberikan suatu amanah, kita bisa bermanfaat baik itu untuk diri kita ataupun di sekeliling kita, seperti itu. Jadilah pemuda yang bermanfaat, bukan dimanfaatkan, gitu ya. Keren sekali. Jadi, berarti memang untuk pemilu kita yang akan datang, pemuda ini punya peran yang sangat penting. Jika kita itu bisa untuk mengambil peran, dan kita memang harus berperan ya Bang ya sebagai pemuda. Entah itu seperti yang disampaikan bahwa jadi pemantau, mau jadi saksi, mau jadi sukarelawan, apapun bisa kita lakukan. Nah, untuk di JPPR sendiri nih Bang ya, apa sih program terbesar yang akan dilaksanakan khususnya untuk pemilu nih Bang? Dalam menghadapi pemilu. Kita tahu bahwa di PKPU 140 bahwa masyarakat diharuskan untuk aktif berpartisipasi dalam program pemilu itu sendiri. Kalau di bidang saya pribadi itu manajer pemantauan, kita salah satunya kemarin kita mengawal juga NIK yang terjatuh di Sipol. Salah satunya saya pribadi loh. Di sinilah saya belajar. Oh, saya bersyukur ada di JJP Kalimantan Barat. Saya tahu prosedurnya, bagaimana saya harus melapor, bagaimana NIK saya yang tercatut itu akhirnya bisa pulih kembali, dan saya bisa membantu orang lain. Dan saya salah satu yang bisa memberikan solusi dan masukan, karena kemarin kita juga ada kegiatan webinar bahwa ketika melaporkan salah satu NIK yang tercatut, kasihan dengan jarak KPU mungkin jaraknya yang begitu jauh. Kasihan kalau kalangan anak muda masih semangat lah. Kalau misalnya orang tua itu bagaimana dan lain sebagainya. Dan itulah yang kita tekankan. Artinya hari ini apapun profesi kita, selama kita mau ikutan di dalam pesta demokrasi, maka kita juga akan berharga bagi orang lain. Artinya pemilu hari ini adalah gambaran bahwa negara kita menganut sistem demokrasi. Pemilunya berjalan dengan baik, maka salah satu prosedur normatifnya demokrasi itu berjalan dengan baik adanya pemilu ini, seperti itu. Maka salah satu proses dari input, proses sama outputnya nanti harus bisa berjalan dengan baik. Makanya harus perlu dikawal. Karena tidak menuntut kemudian yang namanya problematika itu kan pasti ada, tapi harus kita kurangi. Tapi yang lebih berkesan lagi bahwa di DPR ini kita hanya sebagai pemantau, tidak bisa bertindak. Itu bedanya dengan Bawaslu. Kalau kita ini, memantau, ada celah, ada kita laporkan. Jadi memantau dan melaporkan, tidak bisa bertindak. Karena kita tidak punya hukum tersendiri. Itu salah satu tugas dari pemantau itu sendiri. Berarti setelah memantau kita dapat celah, ini kesalahan yang tidak bisa tolerir, ini salah, dan yang lain tidak mau melapor. Berarti tugasnya sebagai pemantau khususnya di JPPR tuh lapor Bang ya? Iya, langsung lapor ke Bawaslu. Jadi apapun kita menemukan temuan di lapangan, mulai hari ini misalnya kan proses pemilu udah berjalan hari ini, verifikasi faktual, nanti tanggal 14 Desember akan ada penetapan peserta pemilu. Nah, itu memang benar-benar kita kawal apa yang ada di kabupaten kota, masukan ataupun tanggapan dari masyarakat itu sendiri. Berarti untuk JPPR sendiri ini Bang udah bekerja sama dengan Bawaslu Bang ya? Iya. Ada MOU tersendiri atau gimana Bang? Untuk ke Bawaslu sama KPU kita udah silaturahmi dan udah menyatakan sikap bahwa kita mendukung sepenuhnya program-program dari KPU dan Bawaslu, dan kita komitmen untuk membantu mereka. Artinya kita di sini bukan sebagai oposisinya mereka, tapi sebagai pihak yang membantu berjalan sama-sama untuk mensukseskan adanya pesta demokrasi. Karena bagaimanapun pesta pemilu hari ini harus terlibat dari penyelenggara, pemantau maupun peserta, itu harus saling balance. Kalau satunya saling mendorong, saya katakan seperti ini dan lain sebagainya, itu tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Iya betul sekali Bang. Apalagi untuk pemilih yang jaraknya jauh dari kota, ataupun pemilih yang mereka punya kekurangan untuk memilih, seperti orang yang sudah tua renta atau punya cacatan, itu kan memang butuh bantuan ya Bang ya ketika memilih dan sebagainya. Mungkin di situ juga ada peran JPR dalam mengawas ketika ada pemilih yang butuh bantuan, karena dia dibantu itu sudah benar dibantu atau
nyoblosnya asal gitu ya Bang ya? Ya, setidaknya nanti ketika proses pesta pemilu, karena JJPR ini Mbak, kita juga fokus tidak hanya pas hari H, tapi dari awalnya startnya mulainya proses pemilu dari kemarin pas pembukaan administrasi sampai nanti 2024 penyoblosan 14 Februari kita kawal semuanya prosesnya, mulai dari penetapan daftar pemilih, mulai hari ini verifikasi faktual, semuanya kita kawal dan kita kan punya divisi masing-masing. Karena kebetulan saya di divisinya pemantauan, ya kita lihat situasi dan kondisi. Apa sih yang diinginkan anak muda hari ini? Tidak semuanya pengen misalnya jadi saya, tapi dia lebih suka misalnya karena favorit sama satu figur, dia pengen jadi relawannya ini. Silahkan jadi relawan politik yang santun dan damai seperti itu. Keren sekali ya. Kalau kita baru bicara tentang pemuda itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Apalagi pemuda itu semangatnya kuat, fisiknya juga masih kuat. Oke. Bang, kalau untuk JPR sendiri Bang kan ada pengurus nasional Bang ya. Abang nih wilayah untuk ke bawah ke kota atau kabupaten, lagi ke kecamatan, bukan itu atau ada lagi ke pengurusannya atau cukup sampai provinsi nih Bang? Untuk kita struktural DJPR itu dari nasional itu namanya ada Seknas, Sekretariatan Nasional, kemudian di provinsi itu ada Sekpop, Sekretariatan Provinsi. Kemudian kalau di bawahnya lagi itu namanya Polda, Koordinator Daerah. Jadi kita hari ini dalam proses pembentukan. Ada beberapa kabupaten kota yang hari ini sudah menyetorkan nama-namanya. Artinya sebentar lagi mereka akan dikeluarkan SK seperti itu. Dan untuk tingkat kecamatan sama nanti di lapangan itu kita lebih ke membuat tim. Artinya ketika hari H kan pasti butuh nih TPS nih. Ya, Dari JJPR harus ada di TPS A, TPS B untuk memantau adanya pemilu. Dan alhamdulillah kita juga sudah terdaftar di Bawaslu RI. Artinya JJPR ini sebagai pemantau pemilu udah mendaftar secara administrasinya udah lengkap. Kita di sini juga udah kami udah berkunjung juga ke Bawaslu provinsi dengan KPU juga. Artinya kita hari ini memang nyata-nyata sebagai pemantau pemilu. Bahkan semangatnya saya yang buat semangat itu sertifikat pemantau itu 001. Artinya Bawaslu pertama kali mengeluarkan sertifikat itu JJPR. Artinya JJPR ini dari awal di pusat itu udah menyiapkan segala administrasinya. Sampai di sertifikat yang keluar itu ID card-nya itu 001. Maka di makna 001 itu bagi saya pribadi sebagai kaum muda harus mempertahankan apa sih yang ingin dicapai oleh JJPR itu sendiri. Salah satunya tadi menjadikan pemilih yang berdaulat. Artinya ketika pemilihnya senang, hasilnya juga senang, dan juga peserta pemilunya juga menerima dengan senang hati, ini kan semuanya akan menjadi pemilu yang damai dan tentram seperti itu. Singkatnya JPPR ini benar-benar sudah siap Bang ya, sudah siap untuk ikut berpesta dalam pesta demokrasi kita, demokrasi Indonesia ini pemilu. Siap mengawal sepenuh hati. Tidak hanya berjalan hanya selangkah kaki seperti itu. Kalau suka langkah kaki ini mudah-mudah pincang dan lain sebagainya. Tapi kita memang udah jiwa-jiwa relawan. Karena di sini kita tidak ada honor, kita memang niat untuk mewujudkan demokrasi negara yang demokratis. Artinya negara yang demokratis hari ini bagaimana proses pemilunya berjalan dengan damai. Karena kita tidak menutup kemungkinan ketika berkaca di pemilu 2019 ada hal-hal yang kita tahu sendirilah bagaimana problem yang terjadi tahun lalu. Untuk mengurangi hal tersebut maka salah satu fungsi pemantauan di sinilah untuk mengingatkan, karena bagaimanapun penyelenggara juga terbatas dengan tim JDR. Kita sebagai pemantau nih, oh ini loh Bu, ada kendala seperti ini, seperti itu. Dan inilah salah satu peran di JJPR itu sendiri. Untuk tahun depan kita akan merangkai beberapa program. Salah satunya kalau di pemantauan itu sendiri, kita nanti akan lebih fokus bagaimana tahapan yang akan terjadi di 2023. Terutama nanti kita akan sosialisasi kepada pemilih pemula. Pemilih pemula ini agar tidak tergiring oleh hal-hal yang negatif seperti itu. Artinya harus diberikan pendidikan pemilih cerdas dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih hal-hal negatif seperti apa nih Bang yang kira-kira bisa didapatkan oleh pemilu pemula? Karena memang namanya pemilu pemula Bang ya, baru pertama kali nyoblos
atau mungkin waktu pertama nyoblos belum bisa, lalu tahap kedua dia baru bisa, tuh gimana Bang? Hal negatifnya Bang? Kalau saya dulu itu berkaca karena mungkin ya kekurangan pribadi sih, mudah ikut arus orang lain, diberi tawaran, oh ini loh suaramu harganya segini dan lain sebagainya. Kita juga akan mengurangi yang namanya money politik. Money politik kita kurangi, bagaimana pemilih pemula hari ini harus cerdas. Tidak hanya dengan uang yang bisa dihitung pakai jari, kita jual harga kita. Maka ada lagu itu 5 menit untuk 5 tahun. Maka di situ juga harus kita komitmen sebagai kaum muda, tidak mudah diberikan pemahaman yang salah. Artinya hari ini juga ada oknum-oknum yang ingin merusak sistem negara Indonesia hari ini. Artinya negara sistem demokrasi, pemilunya baik, maka sistem Indonesia akan terlihat baik oleh negara-negara lain. Makanya sebagai kaum muda, salah satunya kita harus mengurangi yang namanya money politik. Yang kedua, isu sara, agar tidak mudah terpancing isu sara. Karena yang namanya muda, kata Mbak tadi, semangatnya itu mudah. Biasa. Ayo kita jihad atas nama ini, ayo kita ini. Padahal yang namanya pesta ya harus kita senang-senang loh. Ya. Kalau kita harus menerima kenyataan, menang kita harus syukuri. Kalau kita menang tidak menjelekkan yang lain yang kalah. Seperti tadi malam mungkin kita tahu antara supporter A dan supporter B, kita lihat kan yang satunya membanggakan dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi ricuh sedikit. Artinya di pesta pemilu, pesta demokrasi hari ini jangan sampai kaum muda dibenturkan sesama kaum muda. Itu harapan saya ke depannya. Jangan sampai kita, misalnya saya sebagai pemantau, dibenturkan dengan timnya A, timnya B. Itu yang harus kita kurangi. Kita harus mengedepankan nilai-nilai aturan yang sudah dibuat oleh KPU maupun Bawaslu itu sendiri. Artinya sebagai pemuda, khususnya pemilih, kita harus jadi pemilih yang kritis sebenarnya. Tidak mudah terbawa arus, tidak mudah untuk didoktrin khususnya Bang ya. Kita harus memang cari tahu sendiri siapa sih yang akan kita pilih, apa sih keuntungan yang akan didapatkan kalau memang dia itu terpilih ya Bang ya. Siap. Antara keuntungan dan kemudian setimba itu, kita harus memilih dengan sepenuh hati. Artinya ketika kita memilih dengan hati yang jernih, oh ini loh figur saya, oh ini loh punya argumentasi, punya pandangan ke depan, ingin membangun A, ingin membangun B, dan itulah yang harus kita menjadi objek pertama dalam memilih seseorang. Artinya hari ini kita juga fokus bagaimana proses pemilu ini berjalan dengan baik. Itulah komitmen kita di JJPR Provinsi Kalimantan Barat. Terutama yang masuk ke struktur penguasa ini rata-rata anak-anak muda. Jadi semangatnya mereka juga tidak mudah terombang-ambing. Artinya disuruh melakukan hal-hal yang kurang berkenan, harus kita cegah seperti itu. Ya Bang, pemuda ini luar biasa sekali ya Bang ya. Nah, berbicara soal pemuda nih Bang ya, Abang nih sebagai anak muda melihat pemuda yang ada di Kota Pontianak, di Kalimantan Barat khususnya, ataupun karena Abang juga tergabungkan kan, meskipun di provinsi pasti tahu Bang ya secara nasional seperti apa. Nah, untuk pemuda sendiri Bang, bagaimana sih Bang, apa saja selain peran kita sebagai pemuda, apakah Abang punya tips dan trik sendiri nih Bang sebagai pemuda, khususnya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pesta demokrasi? Oke, yang pertama lebih kepada pesan untuk diri saya pribadi, bagaimana kita ketahui bahwa pemilu ini adalah bagian dari prosedur normatif adanya negara Indonesia yang demokratis. Artinya berjalannya pemilu hari ini prosesnya baik, maka di situ akan tercipta negara Indonesia yang sistemnya demokratis. Artinya yang namanya demokrasi ini kan dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Jangan sampai kita sebagai kaum muda tidak ikut andil dalam ini. Salah satunya kita mendorong untuk yang namanya tidak golput. Untuk tips kita agar bisa menjadi pemilih cerdas dalam ini, kita harus memahami dulu situasi dan kondisi. Hari ini misalnya posisi saya tidak suka sebagai pemantau. Saya lebih suka menjadi tim sukses A dan tim sukses B, karena saya figurnya harus memenangkan seseorang. Maka
baca literasi tentang bagaimana prosedur yang baik dan benar. Artinya semua kan sudah ada produknya masing-masing, produk hukumnya masing-masing. Pemantau punya batasan, tidak boleh tadi misalnya tidak boleh bertindak, misalnya tim suksesnya A tidak boleh seperti ini seperti itu. Jadi yang pertama harus diketahui terkait literasi dan fokusnya kita mau kemana hari ini pemuda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menerima kenyataan. Jadi apapun nanti yang terjadi di 2024, hal-hal yang mungkin pilihan kita tidak dipilih, kita harus legowo sebagai kaum muda. Jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bentrok antara satu yang lain. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai kaum pemuda bukan hanya sebagai pemimpin di kelak, tapi pemimpin kita hari ini. Cerminan 2024 itu dari apa yang kita lakukan hari ini. Maka ketika kita terlibat hari ini, terlibat dalam proses pemilu, kita juga akan bisa menikmati hasilnya nanti di 2024. Makanya ketika hasil dari 2024 itu baik, maka kita harus dorong bagaimana hari ini kita sama-sama menjadi pemuda yang kritis, tidak mudah ikut arus dalam stigma-stigma negatif dan lain sebagainya seperti itu. Keren sekali. Sambil diminum Bang kopinya. Bahasa kita lumayan ya berbicara tentang pemilu, karena memang pemilu ini udah dekat sekali ya Bang ya, pemilu, pemuda. Nih Bang, kalau boleh tahu nih Bang, komitmennya JPPR itu kan memantau atau menciptakan pemilih yang berdaulat ya Bang ya. Nah, adapun apakah JPPR ini punya target tersendiri nih Bang? Dalam target dalam menghasilkan target dalam menciptakan komitmennya, dalam menjalankan komitmennya. Oke. Salah satu target kita bagaimana nanti hasilnya itu bisa diterima walaupun tidak semuanya. Karena yang namanya sakit hati itu pasti ada aja. Ya, betul. Misalnya, saya milih dia dan sebagainya. Jadi komitmen kita dari awal, misalnya inputnya kita di JJPR harus tertib administrasi, harus daftar ke Bawaslu misalnya, itu salah satu komitmen kita, tertib kepada aturan. Yang kedua proses pemilu hari ini harus kita benar-benar pantau. Apalagi tugas saya juga lumayan berat karena setiap tahapan harus dipantau. Hari ini kemarin kita verifikasi faktual 9 parpol itu sangat luar biasa. Bagaimana kita harus kerja keras, harus menganalisa, harus bla 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 lah, harus menjaga independen kita sebagai pemantau, tidak mudah. Oh Bang, tolong dong jaga ini, jaga itu, jangan sampai ada AB jangan. Harus benar-benar profesional. Jadi proses pemilunya juga kita memang benar-benar ikut andil. Nanti di 2023 ini kita akan lancang apa sih yang lebih dominan yang harus kita pantau seperti itu. Dan yang terakhir tentu outputnya yaitu pemilih yang berdaulat dan demokrasi yang lebih berwarna seperti itu. Artinya Indonesia akan berjaya, Indonesia akan terlihat lebih indah jika proses pemilunya berjalan dengan baik untuk negara Indonesia yang demokratis. Ya, semoga banyak, semoga dengan hadirnya JPPR sudah 24 tahun bersama Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi kita akan datang, pemilu kita 2024 berjalan dengan baik, dengan tenang, dan juga seperti Abang sampaikan, semua pemilih bisa menjadi pemilih yang berdaulat, baik itu pemilih pemula ataupun pemilih yang di usia yang sudah renta dan membutuhkan bantuan ya Bang ya. Nah Bang, pertanyaan terakhir saya nih Bang, terkait JPPR. Kan Abang sendiri kan di manajer pemantauan ya, manajer pemantauan. Nah dalam gimana sih Abang sendiri dalam namanya sukarelawan, kita harus mempunyai tim yang solid, karena kita harus profesional, apalagi kita nggak dibayar, kita statusnya relawan, meskipun kita pemuda yang muda yang semangat, tapi kita kan juga butuh uang banyak untuk bekerja sehari-hari misalnya. Nah, gimana sih Bang bagi Abang menciptakan tim yang solid dalam relawan ini, apalagi
posisinya di provinsi, Bang. Oke, saya sendiri juga karena manajer pemantauan ditemani oleh dua sahabat saya, satu perempuan dan satu cowok juga. Jadi kita memang komitmen bersama-sama ingin melakukan tanggung jawab sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Artinya kita juga punya keterbatasan, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya keterbatasan itu mampu kita untuk menjadi sebuah kenyataan itu dengan cara yang bersama. Artinya untuk meningkatkan kesolidaritasan tentu yang pertama kita harus selalu komunikasi. Itu yang saya selalu teguhkan, komunikasi. Apapun hasilnya di lapangan, kita walaupun hanya dapat 1 poin misalnya, oh saya hari ini memantau di salah satu parpol ini hanya dapat 1 celah aja ini nih, dan itu yang harus kita tuliskan bersama dan lain sebagainya. Yang namanya dinamika menjadi relawan ini kan tidak semua bisa untuk rela-rela, Ya, betul. rela untuk pergi ke sana, rela untuk pergi ke sini dan lain sebagainya. Tapi yang satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita bekerja dengan ikhlas, orang lain akan memandang kita. Ada aja jalan yang ingin membantu kita. Selama ini kurang lebih dari terbitnya SK dan 6 bulan ini berjalan, alhamdulillah kita walaupun dengan sukarelawan, kita sumbangan pribadi sama-sama pengurus, tapi program-program kita bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Terlebih kita ikut andil dalam pemantauan pemilu. Yang hari ini kemarin kita 9 partai politik di verifikasi faktual provinsi itu semuanya kita kawal. Kita ciptakan tim relawan kemarin. Walaupun hamin 1 hari kemarin mereka siap. Tengah malam itu, aku ingat betul itu. Tengah malam aku telepon mereka mau nggak. Jadi tiap malam kurang lebih sekitar jam 12 saya harus nelpon mereka, saya harus jelasin apa yang harus dipantau, saya harus jelasin prosedurnya yang harus ditanyakan dan lain sebagainya. Dan mereka komitmen turun lapangan, mereka dapat hasil, dan hasil itulah merupakan produk nyata bahwa JJPR ini bekerja komitmen mengawal pemilu 2024. Yang hari ini juga di verifikasi faktual keanggotaan parpol di kabupaten kota, kita juga membentuk tim. Kurang lebih ada 5 kabupaten walaupun tidak sepenuhnya 13 kabupaten karena kita masih menunggu SK pengajuan dari kepengurusan mereka seperti itu. Jadi memang harus ikhlas sebenarnya, ikhlas dan memang harus punya keinginan, Bang ya. Seperti kalau pepatah Inggris sebenarnya, if there is a will, there's a way. Jika memang ada keinginan, pasti akan ada jalan untuk menujunya. Ya, terima kasih kepada Bang Mustaqim atas ilmunya yang sangat bermanfaat, terutama tentang pemilih yang berdaulat. Semoga untuk tim JPPR khususnya di Kalimantan Barat atau terus lagi untuk tim pemantauan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Oke, Sobat IKN, terima kasih telah bergabung kepada kami pada podcast kali ini. Jangan lupa jika kalian belum follow akun kita, follow akun YouTube kami di Podcast IKN.